Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjadi Nurdian. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang. Akan melaksanakan observasi supervisi kepada rekan saya yang bernama Ibu Hera Puspita. Beliau merupakan guru produktif akuntansi. Di sini Ibu Hera mengajar kelas 12 jurusan akuntansi. Ya, dimulai saja ya Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi begini Bu, kita hari ini bisa melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Hera sendiri di kelas. Nah, adapun tujuan saya melakukan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa ini dilakukan? Karena sebagai persiapan Bu, persiapan awal Ibu nanti sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi saya mengharapkan dengan adanya percakapan praobservasi ini, nanti Ibu melakukan pembelajaran lebih percaya diri dan lebih bagus lagi ke depannya Bu. Baik, Pak. Nah, baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran Ibu nih. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat Ibu melakukan pembelajaran apa Bu? Kebetulan saya mengajar praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang metode rata-rata. Yang kedua, peserta didik mampu membuat kartu persediaan dalam perusahaan dagang menggunakan metode rata-rata. Oh ya, baik ya Bu. Jadi seperti itu Bu tujuan pembelajarannya yang akan Ibu capai. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan yang kedua nih Bu. Di pertanyaan kedua ini saya akan menanyakan kepada Ibu, bagaimana area pengembangan nanti ke depannya kompetensi yang akan Ibu capai. Seperti itu. Baik Pak, untuk area kompetisi yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini ada dua Pak. Yang pertama yaitu keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Jadi untuk pengetahuan ini peserta didik mampu memahami tentang materi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua di kompetensi keterampilan itu adalah peserta didik mampu membuat praktiknya atau cara pembuatan yang tadi saya bilang, misalnya membuat kartu persediaan barang dagangan menggunakan metode kartu rata-rata. Oh ya, siap Bu. Oh jadi area kompetensi yang Ibu ingin kembangkan itu ada dua ya Bu? Ya. Dari segi yang pertama pengetahuan, yang kedua itu dari segi keterampilannya. Nah baik Bu, saya ingin mendengarkan juga nih penjelasan dari Ibu bagaimana rancangan pembelajarannya yang nantinya Ibu laksanakan di kelas Bu. Baik itu strateginya, kemudian metodenya, sama model pembelajarannya nih. Ibu ingin pakai model pembelajaran apa nih nantinya yang Ibu terapkan di kelas? Baik Pak. Jadi yang strategi yang saya akan terapkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya nanti akan ada diskusi kelompok, penugasan, kemudian ada presentasi seperti itu. Dan model pembelajaran juga menggunakan discovery learning, kemudian kolaboratif learning. Oh ya Bu. Berarti saya ulang kembali ya Bu. Jadi strategi Ibu nanti pada saat pembelajaran itu Ibu yang pertama melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang nantinya terintegrasi dengan KSE itu, kompetensi sosial emosional, dan kemudian metodenya menggunakan diskusi kelompok, penugasan, kemudian model pembelajarannya itu menggunakan discovery learning sama pembelajaran kolaborasi ya Bu. Nah, Ibu, saya akan bertanya kembali nih, bagaimana dengan media pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan nih di kelas? Ibu pakai media pembelajarannya apa aja nih kira-kira? Baik Pak, media pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas menggunakan slide, presentasi PowerPoint atau Canva, dan juga nanti akan menggunakan beberapa video yang ada di YouTube atau dari video yang saya buat sendiri, dan juga nanti saya akan membagikan LKPD untuk peserta didik. Oh, berarti Ibu nanti menggunakan media pembelajaran seperti slide presentasi ya Bu, terus PowerPoint atau dari Canva, dibuat dari Canva, dan juga nanti tadi itu ada video dari YouTube atau video yang dibuat oleh Ibu sendiri ya.
dan nantinya ibu akan membagikan LKPD kepada peserta didik. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, ya kira-kira nanti kapan akan dilaksanakan nih Bu pembelajaran yang akan ibu lakukan ini? Baik Pak, mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran nanti pada hari Senin. Jadi hari Senin setelah jam istirahat jam keempat dan kelima di kelas 12 akuntansi dan keuangan lembaga di kelas M. Oh iya Bu, berarti rencananya nanti pada hari Senin ya Bu, Ya. setelah jam istirahat pada jam keempat dan kelima di kelas 12 akuntansi ibu akan melaksanakan pembelajarannya ya Bu. Nanti saya ikut masuk boleh Bu di kelas. Nanti saya akan melihat, kemudian mencatat nih Bu hal-hal apa saja yang ibu lakukan selama pembelajaran di kelas tersebut. Dan nantinya setelah ibu selesai melakukan pembelajaran di kelas, kita melakukan kegiatan diskusi kembali nih Bu, seperti ini ya. Tapi nama kegiatan diskusinya itu yaitu pasca observasi Bu. Nah, nanti seperti itu. Terima kasih ya Bu untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan pada hari Senin dilaksanakan oleh Ibu berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan ya Bu. Amin. Baik Bapak, terima kasih. Nah, tadi merupakan percakapan praobservasi yang dilakukan oleh saya sendiri Erjadin Kurdian kepada Ibu Hera Puspita sebagai guru produktif akuntansi, dan nantinya akan kita sambung kembali pada percakapan pasca observasi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan baik ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Sekarang adalah pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM untuk memulai berdoa. Sebelum mulai belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Kemudian teman-teman kamu semuanya ada semua apa tidak? Saya tidak ada hari ini. Hani. Kenapa kata Hani? Ibu apa namanya? Berarti Hani ya yang nggak masuk hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kalian sudah mempersiapkan semuanya? Semuanya dibawa? Minggu yang lalu kita belajar tentang metode persediaan. Itu ada berapa metode persediaan itu? 3. Apa aja? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang metode RIFO dan FIFO ya. Untuk minggu sekarang kita belajar tentang metode appraise. Sebelum kesini, gue pengen tahu dulu dengan yang kemarin. Kalian kalau kartu persediaan itu berarti hubungan dengan apa sih? Barang persediaan yang Yang apa? Ada di gudang untuk dijual sekarang maupun di masa yang akan datang. di masa datang. Yang sekarang dijual untuk masa yang akan datang. Menurut pendapat kamu, apakah perlu persediaan itu dicatat? Ya betul. Belum. Dicatatnya tiap awal apa tiap akhir? Tiap akhir bulan. Tiap awal. Berarti kesimpulannya apa kalau persediaan itu?
Di sini kita ulangi dulu. Jadi berapa di sini? Kamu beli 2 juta ditambah dengan 5.500.000. Ketemulah harga 2.500.000 rupiah. Kalian melihat video yang ibu tayangkan, kalian bisa melihat atau menyimpulkan apa yang didapat dari video tersebut. Siapa yang tahu? Tadi kan kalian sudah menyimak ya video tentang metode rata-rata atau average menggunakan sistem perfect world. Apa yang bisa kamu simpulkan dari video tersebut? Siapa yang tahu? Ya, Raja? dalam video tersebut kita merangkum di kartu presiden dan price dihitungkan harga per unit untuk mendesain harga rata-rata setiap pembelian yang dilakukan. Jadi Ya. kita hitung persediaan awal sama pembelian baru. Bukan buat tiga. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang bisa disimpulkan dari video tersebut? Kalau nggak ada, kalian sudah memahami berarti video tadi ya? Nah, sekarang coba nanti kalian bikin kelompok. Kelompoknya satu kelompok itu 5 atau 4 orang, ya. Dibagi sesuai dengan nama yang dalam akuntansi. Misalnya ada kelompok kalkulator, ada kelompok komputer, kelompok mayo, apa lagi? Nah, silakan kalian bagi kelompoknya 5, kelompok satu kelompok itu 5 atau 4 orang. Silakan dibagi kelompoknya. Sudah menemukan nama kelompoknya buat kelompok masing-masing? Sudah. Nah, kalian sudah menemukan nama kelompok untuk kelompok kalian sendiri ya. Ibu bagikan LKPD untuk tiap-tiap kelompok. Di sana ada kegiatan yang harus kalian lakukan. Jadi semuanya mempunyai tugas masing-masing. Mengerti? Ya, mengerti. Bagikan ya. Silakan kalian lihat dan baca, pahami lembar kerja yang harus kalian buat. Kalau masih ada yang tidak mengerti, kalian bisa bertanya kepada ibu. Ya, ibu kasih waktu selama kasih waktu 10 menit. Ya, kasih waktu 10 menit untuk memahami dulu apa tugas yang harus kalian lakukan di dalam LKPD tersebut. Silakan.
Siap, sudah. Dari kelompok Dari kelompok ayo. kemudian nanti kan ini ada pembagian kelompoknya ya. Jadi yang menjelaskan semuanya harus bisa menjelaskan, bukan hanya dari jejak saja. Semua kelompoknya harus bisa menjelaskan dari LKPD tersebut. Jadi di sini persediaan awalnya tuh 125 dengan harga 22.000. Hasilnya ini teh 125 dikali 22.000, hasilnya ini. Nah, di sini di tanggal kedua kita membeli lagi, masuk berarti masuknya membeli 75 unit dengan harga 24.000. 24 dikali 75 hasilnya 1.800.000. Nah, di sininya kenapa harganya tuh ganti gitu, nggak sesuai yang di awal, karena di sini menggunakan metode average. Jadi ini unit saldo 125 dikali harga ditambah unit masuk dikali harga dibagi unit ini yang baru yang kita udah ditambahin, maksudnya itu dari masuk 200. Nah, nanti hasilnya ini harga 22.750. Nah, 200 dikali 22.750 hasilnya 4.550. Di sini ada yang mau ditanyain? Sudah? Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok Mayop yang sudah ke depannya. Nanti untuk kelompok lainnya bisa menyusul untuk mempresentasikan hasil dari kalian. Ibu menjelaskan kembali ya. Tadi di sini ada kita menggunakan metode rata-rata average sistem perfect square. Nah, ada dan pertama itu kita memiliki saldo. Ada saldo sebanyak 125 unit. Harganya 22.000. Ya. Kamu tinggal kalikan aja jumlahnya, 125 dikali 22.000. Ketemulah hasilnya 2.750.000. Kemudian ada lagi pembelian, berarti masuk. Ya. Bertambah lagi. Berapa? 75 unit. Harganya berapa? 24.000. Tinggal dikalikan saja. Hasilnya adalah 1.500.000. Kemudian tadi kenapa jadi 200? 125 ditambah 75. Misalnya jadi bertambah 200. Kenapa ini harganya jadi berubah? Karena tadi ini menggunakan metode rata-rata. Caranya gimana tadi hitungnya? Berarti ini 2.750 ditambah 1.800 dibagi dengan jumlah unit. Hasilnya adalah 22.000 kali dengan tadi yang 200. Jadi 4.550. Paham? Dah, yuk. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan LKPD yang diberikan. Sekarang kalian bereskan lagi tempat duduknya, kembali ke tempat semula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kegiatan pasca observasi. Nah, pada kegiatan ini izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Erjadin Kurdian. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Subang. Nah, pada kesempatan ini saya tidak sendiri ya, teman-teman. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Hera Puspita. Nah, beliau merupakan guru produktif akuntansi di SMP Negeri 1 Binong. Beliau ini adalah guru yang sudah saya observasi sebelumnya pada kegiatan supervisi akademik ini. Ya, dimulai saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, baik juga Bu ya. Nah Bu, jadi pada kegiatan ini namanya yaitu percakapan pasca observasi ya Bu. Jadi di dalamnya nanti ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tujukan kepada Ibu. Dari hasil observasi yang saya lakukan di kelas Ibu waktu tadi ya Bu, dengan tujuan adalah mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, yang saya akan tanyakan nih kepada Ibu nih adalah bagaimana perasaan Ibu dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan Ibu? Tadi Bu, gimana perasaannya? Jadi perasaan saya Pak tentang proses belajar mengajar itu saya merasa tegang pada awalnya karena saya tidak terbiasa ketika saya mengajar ada orang lain di kelas yang mengamati saya mengajar. Jadi saya ada perasaan tegang dan juga setelah berjalannya waktu alhamdulillah saya sudah bisa sedikit tenang dan santai. Kemudian sampai akhirnya saya bisa merasa santai seperti itu Pak. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Memang secara keseluruhannya Bu berarti berjalan dengan lancar ya Bu, seperti itu. Nah, saya bertanya kembali nih kepada Ibu, bisa nggak Bu, Ibu ceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang sebelumnya Ibu sudah bicarakan pada saat praobservasi, yang akan Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran yang tadi Bu, dan langkah-langkah atau tahapan apa saja yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin, seperti itu. Oke Pak, jadi pada saat proses pembelajaran kemarin ada 2 area kompetensi yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Jadi di pengetahuan ini saya mengharapkan siswa itu bisa mengamati, mengenali, serta menganalisis tentang materi, serta dari kompetensi keterampilannya siswa dapat membuat materi. Dan untuk tahapan dan langkah-langkah tentunya saya membuat rancangan. Saya membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar. Kemudian yang berikutnya itu saya membuat media pembelajaran seperti video. Kemudian ada slide presentasi dan juga saya menerapkan strategi pembelajaran bervariasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian juga saya menerapkan pembelajaran discovery learning dan collaborative learning. Oke baik ya Bu, berarti saya ulang sedikit ya Bu tentang tadi. Jadi tadi itu Ibu mengembangkan 2 area pengembangan. Kompetensi yang pertama itu pengetahuan dan kedua itu adalah keterampilan. Nah, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Ibu sudah lakukan, yang pertama itu yang tadi Ibu membuat modul ajar ya Bu. Iya. Kemudian modul ajar tersebut saya sudah terintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Dan Ibu juga sudah membuat beberapa video pembelajaran ya Bu. Tadi yang saya lihat, Ibu membuat slide, kemudian Ibu menerapkan strategi pembelajaran, kemudian model pembelajarannya itu yaitu discovery learning dan juga collaborative learning. Kemudian metodenya dengan diskusi ya Bu tadi ya, anak-anak seperti itu. Ya, dengan diskusi atau kelompok seperti yang Bapak lihat tadi ya Pak. Ya, oke baik Bu. Sekarang saya menanyakan kembali nih Bu, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan proses pembelajaran di kelas tadi Bu? Gimana? Di kelas ya Pak. Oke baik Pak. Untuk sejauh mana keberhasilan bagi saya itu telah melaksanakan pembelajaran kemarin sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya rancang. Kemudian juga menurut saya proses pembelajarannya itu berjalan dengan baik dan lancar. Itu menurut saya Pak. Oh, jadi menurut Ibu keseluruhannya itu sudah berhasil ya Bu seperti itu? Ya, sudah berhasil. Tapi ada juga Pak beberapa kendala yang saya hadapi seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ibu kendala apa yang Ibu hadapi tadi Bu? Oke Pak, baik. Oke Pak, baik. Untuk kendala mungkin sama ya Pak, masalah umum di semua guru dalam kelas itu tidak semua siswa itu aktif. Tidak semuanya berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kelompok, jadi masih ada beberapa siswa yang pasif.
tidak ikut serta dalam kegiatan berdiskusi kelompok, mungkin seperti itu Pak. Oh, jadi dalam kegiatan tadi Bu ternyata masih ada ya Bu, saya lihat beberapa siswa yang tidak aktif ya Bu dalam kegiatan pembelajarannya yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan nih supaya bisa memperbaiki dari kendala-kendala yang Ibu hadapi tadi nih Bu? Baik Pak, saya sedang memikirkan apa yang saya akan lakukan ke depannya. Sepertinya saya harus lebih memperhatikan lagi tentang istilahnya itu ketertarikan siswa, kemudian seperti kesiapan belajar. Jadi kemudian saya akan menggali lagi, lebih ingin mengetahui apa sih kebutuhan yang bisa membuat mereka aktif seperti itu. Jadi saya juga akan membuat asesmen untuk melihat kesiapan, kemudian seperti apa kesiapan kebutuhan mereka. Mungkin seperti itu Pak. Oh, jadi Ibu rencananya nih ke depannya akan lebih mengetahui dulu ya Bu kebutuhan belajar mereka seperti yang Ibu tadi bicarakan. Kemudian mengetahui belajarnya itu Ibu tadi membicarakan tentang asesmen ya Bu. Asesmen. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu rencananya akan memperbaiki Bu dari rencana-rencana yang tadi Ibu sampaikan nih kira-kira? Sepertinya dalam waktu dekat ya Pak, karena setelah ini kan ada pembelajaran saya di kelas. Jadi saya akan melihat, mengevaluasi dari proses pembelajaran yang saya lakukan secepatnya. Saya mungkin akan lebih fokus ke situ Pak untuk memperbaiki. Jadi saya akan melakukan asesmen secepatnya. Mungkin itu Pak. Oh, baik Bu ya. Jadi nanti Ibu akan melakukan proses perbaikannya itu dalam waktu secepatnya ya Bu ya? Ya Pak, seperti itu. Nah, pertanyaan tadi Bu sebenarnya merupakan pertanyaan terakhir nih Bu. Dari percakapan pasca observasi kita ini, saya berharap semoga Ibu bisa memperbaiki ya Bu beberapa kekurangan tadi dalam proses pembelajarannya, sehingga dari hasil perbaikannya dari Ibu lakukan nanti Ibu bisa mendapatkan nih Bu proses pembelajaran yang menyenangkan nantinya di kelas. Kemudian siswa tersebut jadi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu. Mungkin sampai di sini ya Bu percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah melaksanakan kegiatan praobservasi, kegiatan supervisi di kelas, observasi, dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan pasca observasi ini. Dan Ibu sudah bisa meluangkan waktu dengan baik pada kegiatan ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.